Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Lukas pasal 12, ayat 49 sampai dengan ayat yang ke-53. Demikian firman Tuhan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Yesus datang ke dunia ini untuk membawa damai. Dan damai itu sudah diberikan kepada dunia ini. Tetapi tidak semua orang mau menerima Yesus. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Dan efek dari 2 golongan antara yang menerima dan yang menolak, terjadilah pertentangan. Dan itu bisa terjadi di mana saja, dimulai dari lingkungan keluarga. Saat seseorang memilih untuk mengikut Tuhan Yesus dan percaya kepadanya, sedangkan di dalam keluarganya masih belum dan tidak percaya sepenuhnya kepada Yesus, maka yang terjadi adalah pertentangan. Bagaimana pertentangan itu terjadi? Saat si anak percaya kepada Yesus dan si ayah tidak percaya kepada Yesus. Saat si anak percaya kepada Yesus dan si ibu tidak percaya kepada Yesus. Saat menantu perempuan memilih percaya kepada Yesus, sedangkan ibu mertuanya tidak percaya kepada Yesus, maka disitulah akan terjadi pertentangan. Dan saat semua anggota keluarga mau menerima Yesus, ayah menerima Yesus, ibu menerima Yesus, anak menerima Yesus, ibu mertua menerima Yesus, menantu menerima Yesus, maka rukun damailah semua di dalam kasih Tuhan. Tetapi saat ibu mertua tidak menerima Yesus, sementara menantunya menerima Yesus, di sini akan terjadi pertentangan. Dan pertentangan akan terus terjadi sebab tidak semua orang mau menerima Yesus. Sekalipun api Roh Kudus sudah diturunkan, sekalipun Yesus sudah mati di kayu salib untuk membawa damai ke dalam dunia ini. Yesus datang ke dunia, Ia memberikan damai di hati orang yang percaya. Ia mendamaikan orang yang percaya dengan Allah. Ia mendamaikan orang percaya dengan orang percaya. Kalau demikian, apa yang dimaksudkan Yesus pada waktu Ia berkata bahwa Ia bukan datang membawa damai, tetapi pertentangan? Ini konteksnya tentang pengutusan murid-murid untuk memberitakan Injil. Artinya adalah pada waktu Yesus atau Injil diberitakan kepada suatu kelompok orang atau keluarga, akan selalu ada orang-orang yang percaya dan yang tidak percaya. Dan itu telah terjadi sejak Yesus datang ke dunia ini. Pertemuan dengan Yesus akan menyebabkan setiap orang harus memilih antara menerima atau menolaknya. Dan dunia serta manusia di dalamnya
selalu terbagi ke dalam dua golongan, yakni golongan yang menerima Kristus dan golongan yang menolak Kristus. Dan antara orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya bukan terjadi damai, tetapi justru terjadi pertentangan. Dan ini bisa terjadi dalam satu keluarga. Sebagaimana dikatakan dalam firman ini, "Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya." Mengapa terjadi pertentangan satu dengan yang lain di dalam satu keluarga? Karena tidak semua anggota keluarga menerima Yesus dalam hidupnya. Saat seorang ayah percaya kepada Yesus, sedangkan anak laki-lakinya menolak Yesus dalam hidupnya, atau saat ibu mertua hidup taat kepada Yesus, sementara menantu perempuan tidak hidup di dalam Yesus. Karena itulah terjadi perpecahan, pertentangan, permusuhan, sehingga dikatakan dalam firman Tuhan, musuh orang itu adalah orang seisi rumahnya. Seorang yang percaya kepada Kristus bisa mengalami pertentangan yang hebat dari keluarganya sendiri yang tidak percaya kepada Kristus. Dan kedatangan Yesus ke dalam sebuah rumah sering merupakan penyebab dari perbedaan antara orang yang sudah bertobat dan orang yang belum bertobat. Dan bukan Yesus yang membuat pertentangan itu, tapi akibat kebenaran Injil yang diterima seseorang membuatnya berbeda dari dunia ini dan menjadi dibenci oleh orang yang menolak Tuhan Yesus Kristus. Bukan orang percaya yang menentang atau yang membenci, tetapi orang-orang yang belum menerima Yesus Kristus. Saat kita menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diajarkan untuk hidup mengasihi dan mengasihi. Dan inti dari semua ini adalah Tuhan mau agar kita lebih memprioritaskan Dia di atas segala sesuatu, termasuk keluarga kita sekalipun. Saat semua anggota sebuah keluarga hidup di dalam Yesus, orang tua, anak-anak, menantu hidup taat kepada Tuhan dan menjadi pelaku firman, damai sejahtera Tuhan berdiam dalam keluarga itu. Satu sama lain anggota keluarga, semuanya fokus membangun persekutuan pribadi dengan Yesus, memautkan hati kepada Yesus, maka kasih Yesus melimpah dalam keluarga itu. Intinya, jika kita ingin mengalami damai sejahtera Tuhan, setiap anggota keluarga harus membuat Tuhan Yesus menjadi tujuan dan prioritas utama dalam hidupnya. Setiap anggota keluarga sungguh-sungguh percaya, berserah, taat kepada Tuhan. Satu dengan yang lain telah lahir baru di dalam Kristus, telah mengalami pertobatan sejati di dalam Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar Kristen KTP, bukan Kristen suam-suam kuku, bukan Kristen musiman, bukan Kristen asal-asalan. Kekacauan, pertentangan terjadi di dalam keluarga atau di dalam persekutuan gereja, sebab anggota keluarga atau anggota persekutuan gereja belum semua mengalami lahir baru di dalam Kristus, tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Belum semua menyerahkan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan. Saat semua anggota keluarga atau anggota persekutuan gereja telah lahir baru di dalam Kristus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan menjadi pelaku firman Tuhan, damailah keluarga itu, damailah persekutuan gereja itu.
Dan jika kita ingin keluarga kita hidup dalam damai sejahtera dari Tuhan, ayah, ibu, anak, menantu harus sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima Yesus tinggal menetap dalam diri setiap anggota keluarga dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan menjadi pelaku firman yang setia. Dan saat semua anggota keluarga taat pada ajaran Yesus, taat pada perintah Yesus, menjadi pelaku firman Tuhan, setiap waktu belajar dari Yesus, kasih, sukacita, damai sejahtera Tuhan melimpah dalam keluarga itu. Sebab di mana ada Yesus tinggal dan menetap, di sana ada damai sejahtera. Hanya kasih Yesus yang bisa mempersatukan. Saat Yesus ada di hati kita, damailah hidup kita. Amin.